Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ananda Sucipto, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi ilmu hadis dengan NIM 231050586. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial bagaimana cara penggunaan aplikasi Hadis Soft. Nah, pertama-tama tentu kita harus download aplikasinya. Nah, itu teman-teman bisa mendownload aplikasinya di Chrome atau di Google. Nah, teman-teman tinggal klik aja Hadis Soft dan tinggal download. Nah, kebetulan saya sudah download di sini. Nah, di sini kita tinggal cari aja aplikasinya Hadis Soft. Nah, di sini ada Hadis Soft aplikasinya. Ikonnya itu buku terbuka dan backgroundnya biru. Tinggal kita klik. Kita tunggu sebentar. Kita buat menjadi full screen, teman-teman. Di sini ada beberapa icon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan icon-icon yang terdapat di aplikasi ini. Yang pertama itu ada daftar buku. Nah, ini buku-buku hadis yang diinput oleh aplikasi ini ada 14. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain. Kemudian ada icon piala, ini menjelaskan tentang hadis berdasarkan kedudukannya. Ada hadis qudsi, hadis mutawatir, hadis marfu, dan lain-lain. Nah, ketika kita pencet salah satu, semisal hadis mursal, maka di Bukhari itu terdapat 73 hadis mursal, di Muslim ada 55 hadis mursal, dan lain-lain. Kemudian ada sini icon kitab, itu hadis berdasarkan temanya, teman-teman. Ada tema iman, ilmu, umat terdahulu, dan lain-lain. Nah, ketika kita klik salah satu temanya, semisal ilmu, nah itu terdapat datanya bahwa Bukhari itu menginput sekitar 1082 hadis tentang ilmu, Muslim ada 1036 hadis tentang ilmu, dan lain-lain. Nah, kemudian bookmark, di sini kita bisa membuat list hadis-hadis yang kita cari, teman-teman. Tinggal kita tambahkan judul, kita simpan. Kemudian di sini ada daftar hasil pencarian. Nah, di sini nanti kita jelaskan ketika kita sudah mulai mencari hadis. Begitu pula icon-icon yang di sebelah kanan ini kita bisa nanti saya jelaskan ketika kita sudah mulai mencari hadis. Kemudian di atas ini ada copy. Nah, teman-teman bisa mengcopy hadis-hadis yang ada di dalam ini. Kemudian font. Nah, kita bisa menjelaskan kita bisa mengubah font sesuka hati kita. Kemudian ada note. Nah, ketika kita menemukan hadis, kita bisa menambahkan catatan untuk hadis tersebut. Di sini tinggal kita klik. Nah, seperti itu. Kemudian bio ini ketika kita mencari hadis dan di situ yang muncul itu hadis Bukhari, nah kita tinggal pencet bio, maka akan timbul tuh biografi dari Imam Bukhari. Nah, kemudian info ini ya sedikit info tentang aplikasi ini, mulai dari kata pengantar, definisi ilmu setelah hadis, dan lain-lain. Kemudian BNR ini kita bisa backup aplikasi ini ataupun data-data yang ada di aplikasi ini. Kita bisa backupnya di cloud maupun backup di dalam laptop ini. Kemudian teman-teman, kita mulai saja mencoba mentahrid hadis. Yang pertama kita menggunakan, nah sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit keunikan dari aplikasi ini. Kita bisa menggunakan dua bahasa, teman-teman. Kita bisa menggunakan bahasa Arab dan kita juga bisa menggunakan kata kunci menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Dan yang pertama kita akan mencoba menggunakan kata kunci bahasa Indonesia, yaitu hijrah. Kita tinggal klik saja hijrah di sini. Apakah ketemu? Nah, di sini dapat kita lihat, teman-teman, bahwa di Sahih Bukhari itu terdapat 100 hadis tentang hijrah. Sahih Muslim terdapat 39 hadis tentang hijrah, dan Sunan Tirmidzi terdapat 23 hadis tentang hijrah. Nah, inilah fungsi dari hasil pencarian tadi, icon hasil pencarian ini. Nah, di sini yang ditampilkan yaitu Sahih Bukhari nomor 1, teman-teman. Nah, ini daftar hadis ini ya, ini hadis yang ditampilkan ini, teman-teman. Kemudian sanadnya, nah ini icon rantai ini menjelaskan tentang sanad dari hadis ini, teman-teman. Nah, ini ada periwayatnya, dan ini hadis yang serupa. Coba kita klik, di sini ada 12 hadis yang serupa. Ini kan bunyi hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih.
Nah, semua perbuatan tergantung niatnya dan seterusnya. Coba kita cari hadis yang serupa. Misal Sunan Tirmizi, apakah sama teman-teman? Nah, ternyata sama teman-teman. Sini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, yang seterusnya. Sini redaksinya sama. Kemudian dari segi makna pun juga sama. Nih hadisnya. Nah, kemudian coba kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa tadi kan sudah bahasa Indonesia, sekarang kita coba menggunakan bahasa Arab teman-teman. Kita cari dulu keyboard biar ini mempermudah teman-teman mengetik bahasa Arab. Kita ganti bahasanya ke bahasa Arab. Misal kita menggunakan di sini, kita menggunakan kata kunci sedekah, sedekotun. Nah, enter. Nah, di sini terdapat Sahih Bukhari yang ditampilkannya Sahih Bukhari nomor 53 teman-teman, yang berbunyi idza anfaqa rajulu ala ahlihi yahtasibuha fawalahu sadaqatun. Di sini kan terdapat kata sadaqatun teman-teman. Kemudian yang artinya apabila seorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya sedekah. Nah, sini rantai sanadnya. Kemudian ini hadis yang serupa, ternyata sini tidak ditemukan hadis yang serupa teman-teman. Nah, di sini juga dari rantai sanad ini kan terdapat kolom yang beda-beda itu warnanya teman-teman. Nah, sini ada keterangannya. Kita bisa klik keterangan, icon keterangan warna. Nah, sudah dijelaskan bahwa biru muda itu sahabat, yang biru tua itu sikoh atau sikoh hafiz, dan lain-lain teman-teman. Ini di sini kita bisa lihat. Nah, seperti halnya ini Adi bin Sabit itu kan hijau muda, berarti Adi bin Sabit ini merupakan periwayat yang sikoh atau adil, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada diagram sanad. Jadi kan terdapat sanadnya cuma satu atau. Nah, ketika kita menggunakan diagram sanad, nah maka sanadnya seperti ini karena cuma satu doang. Kemudian di sini ada icon pencarian gambar orang. Nah, di sini kita bisa menelisik nama-nama periwayat teman-teman. Coba kita buat contoh ini, Abdullah bin Yazid. Abdullah bin Yazid kita cari. Nah, di sini ada data-datanya teman-teman, bahwa Khalid bin Abdullah bin Yazid ini nama kunyahnya itu Al-Qasim, dari kalangan tabi'in, kalangan biasa, negeri hidup Dujail. Nih, di sini juga ada komentar-komentar dari ulama. Dari sini jumlah hadis yang diriwayatkan. Nah, ini kita belum bisa mengatakan bahwa ini valid atau tidak ya teman-teman. Setidaknya ini ada datanya sedikit bahwa di sini beliau meriwayatkan hadis dari Ahmad itu ada 4. Bahwa Imam Ahmad itu meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Yazid ini ada 4 hadis. Coba kita cari hadis lain mengenai sedekah. Sahih Bukhari nomor 61. Nah, sini teman-teman, hadis sedekah min agniya ana. Nah, lihat sanadnya. Sini ada sekitar berapa ini? Dan sanadnya terdapat 3 sanad. Nah, ini ketika kita buka diagramnya, nah maka kita bisa melihat 3 sanad dijadikan satu teman-teman. Nah, kemudian hadis yang serupa, ternyata tidak ada hadis yang serupa juga sama seperti yang tadi. Nah, sini kita coba cari salah satu periwayatnya, Anas bin Malik. Enter. Nah, di sini kita lihat bahwa Anas bin Malik itu nama kunyahnya Abu Hamzah dan lain sebagainya. Beliau
beliau. Di sini hadis-hadis yang diriwayatkannya ada banyak teman-teman, dan beliau berasal dari kalangan sahabat. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya bagikan, sedikit penjelasan mengenai tata cara penggunaan hadis soft di kalangan mahasiswa ilmu hadis maupun teman-teman hanya sekedar ingin mencari hadis, mungkin bisa menggunakan aplikasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.